Kenapa? Baca. Ini maksudnya gimana, Al? Ini kerjaan kalian kan? Ini kerjaan kalian kan? Jujur sama gua nggak suka lo. Ini kerjaan lo kan, Gas? Al, lo bisa santai sedikit gak sih ngomong di rumah gua? Kenapa lo nuduh gua? Gua bisa ngomong normal kayak gini aja sekarang. Gua butuh minum beberapa obat penenang. Lo juga tahu gua yang nabrak dan gua gak mau masuk penjara. Lo juga tahu gua masih trauma karena itu. Bagas bener, Al. Gue yakin bukan Bagas pelakunya. Dan yang jelas bukan gue juga. Ya terus siapa pelakunya lah, guys? Dan di sana kan kalian doang. Alvaro, lo bisa santai nggak ngomong di rumah gua? Nggak usah teriak-teriak. Udah. Udah please. Daripada kita di sini ribut, saling tuduh-tuduhan, ya. Mending sekarang lu screenshot pesan itu, kirim ke gua. Gua ada orang IT di kantor yang bisa gua mintain tolong. Udah gua kirim. Oke. Udah gua kirim ke orang IT gua. Biar dia lacak. Kita tunggu jawaban dari dia, ya. Oh ya semuanya, saya minta perhatiannya sebentar. Ya, perkenalkan, ini Ibu Sarah. Ibu Sarah ini adalah tunangan saya. Dan mulai hari ini, Ibu Sarah adalah kepala departemen humas di sini. Maksud kamu? Kamu kan baru aja lulus kuliah dan kamu juga lulus dengan hasil yang bagus kan? Jadi mulai hari ini lebih baik kamu kerja di sini daripada kamu bingung nyari kerjaan, ya kan? Tapi kenapa dadakan gini? Ya buat apa nunggu ntar-ntar? Kan sama aja. Kamu itu kan calon istri aku. Selamat bergabung ya, Bu. Terima kasih ya. Oh ya dah, kalau gitu kalian boleh kembali bekerja. Sama-sama. Permisi, Pak. Sarah, aku masih punya kejutan untuk kamu. Ikut aku yuk. Kamu duduk dulu ya. Sarah, sebenarnya aku sudah lama ingin memberikan gelang ini ke kamu. Ini adalah gelang mama aku. Sengaja aku simpennya di sini. Karena aku yakin aku pasti bisa bawa kamu ke sini. Dan gelang ini hari ini akan aku berikan ke kamu. Tapi itu pasti mahal banget. Sarah, buat aku tidak ada yang jauh lebih berharga daripada kamu. Gelang ini sudah ada di tangan kamu. Itu artinya kamu sudah menjadi bagian dari keluargaku. Buatku, kamu dan mamaku adalah wanita yang paling cantik. Maaf, aku mau ke toilet dulu ya. Oke kalau gitu. Siapa yang nelfon? Orang IT di kantor gue. Terus? Dia nggak bisa ngelacak nomornya. Jadi gue nggak bisa tahu siapa yang ngirim pesan itu ke lo. Guys,
kalau emang ada orang di lokasi TKP, berarti kita nggak aman. Kepada Mbak Anissa, silahkan ceritakan bagaimana kronologisnya. Anak saya namanya Naila. Dia hilang di daerah Puncak, diculik. Dan sampai sekarang penculiknya belum ditemukan. Tapi saya yakin, percaya kalau anak saya masih hidup. Anak saya masih baik, kondisinya juga lagi sakit. Saya hanya meminta tolong. Tolong bantu saya menemukan anak saya. Ini wajah penculiknya. Guys, ini kan muka perempuan yang kita tabrak waktu itu. Berarti perempuan yang kita tabrak itu bukan ibunya. Berarti yang kita tabrak itu penculik bayi yang kita bawa. Ya bagus dong. Kita bisa ke kantor polisi, terus kita bilang sama kantor polisi kalau kita punya bayinya sama kita. Ya, gak segampang itu lah, Gas. Gak segampang itu, Gas. Nanti polisi nanya-nanya sama kita. Terus polisi datang ke lokasi. Terus dia nemuin itu kuburan. Kuburan cewek yang lu tabrak. Alvaro, tapi dia ibunya. Ibu dari anak yang kita bawa. Lo pikirin gak betapa hancurnya hati seorang ibu yang kehilangan anaknya, Alvaro? Terus aja dikasih tahu. Nanti kasih tahu dia. Pusing. Guys, udah dong. Bagas ada benernya, Al. Sebaiknya kita balikin bayi itu ke ibunya sekarang. Nan, gak bisa gitu lah, Nan. Lo pada udah lupa apa kita udah sumpah lo, Nan. Kita gak akan pernah ngebocorin rahasia ini sampai kapanpun, sampai kita mati. Lo pada mau di penjara? Gua gak mau. Nah, gua mohon sama lo. Lo jangan ngelakuin hal bodoh, Nan. Dan satu lagi. Lo jangan pernah bilang sama Safira tentang masalah ini. Kinan, pikirin lagi. Oke, gue gak akan bilang ke Safira. Oke. Gue pegang kata-kata lo. Gue udah banyak masalah. Udah cukup. Lo udah masalah apa sih, Al? Ceritalah sama kita. Sarah mau nikah sama cowok lain. Demi mau nyelamatin perusahaan bokapnya yang mau bangkrut.